Salam kebangsaan Indonesia, saudara-saudariku terkasih, sahabat yang budiman. Kita tentu pernah menonton sepak bola, dan dengan teknologi yang mutakhir, peralatan itu bisa menghitung berapa banyak sebuah kesebelasan menguasai bola sementara lawannya berapa. Dan kalau misalkan di situ tertulis A menguasai 60%, artinya pergerakan bola selama jalannya pertandingan 60% dikuasai oleh tim A. Namun sering bahwa kesebelasan yang lebih banyak menguasai bola, bahkan bisa sampai 70-80%, belum tentu menjadi pemenang. Karena bisa saja pada saat-saat tertentu dia malah kecolongan. Penguasaan bola tidak identik dengan jumlahnya tekanan, apalagi kalau penguasaan bola itu terjadi di lapangan sendiri. Sekiranya ada di lapangan lawan pun belum tentu tekanannya efektif, karena mungkin hanya terjadi oper-operan antara pemain mereka sendiri. Sementara umpan yang langsung menusuk gawang lawan, apalagi menghasilkan tendangan yang mengarah ke gawang lawan, mungkin jarang atau bahkan tidak pernah. Bahkan ketika dalam keadaan tertekan, kesebelasan lawan bisa mengumpan jauh ke depan, dan si pelari yang berlari lebih kencang bisa menaklukkan bek lawan, dan akhirnya kesebelasan yang lebih menguasai bola malah kebobolan. Itu di dalam sepak bola. Bagaimana dengan permainan lain? Bisa saja di dalam katakanlah pertandingan bulu tangkis, pemain yang lebih banyak mendikte jalannya lawan dengan serangan-serangan lob-lob yang mengalir dari kanan ke kiri, jauh ke belakang, umpan-umpan drop shot yang kadang-kadang menghendak, kadang malah tidak bisa mengalahkan atau mematikan lawannya. Bahkan kadang-kadang ia ceroboh karena terlalu lelah, terlalu asik dengan permainannya, dan akhirnya lawan mendapatkan poin. Apalagi sekarang permainan bulu tangkis tidak lagi mengenal istilah pindah bola seperti dulu. Nah, itulah contoh-contoh yang terjadi di dalam olahraga. Demikian juga di dalam kehidupan. Berapa banyak orang yang bekerja atau nampak bekerja lebih keras, tapi hasilnya tidak ada atau biasa-biasa saja. Sementara orang yang tidak kelihatan bekerja, hanya sesekali bekerja, tapi tiba-tiba mendapatkan proyek yang lebih besar, hasilnya lebih besar. Inilah fakta yang sering terjadi, dan kadang-kadang orang yang merasa telah bekerja keras menjadi iri hati atau kecewa melihat temannya yang tidak terlihat bekerja, tapi hasilnya lebih banyak. Karena mereka mungkin pandai memilih-milih peluang dan pandai memanfaatkannya, sementara yang kelihatannya lebih banyak bekerja, lebih banyak berkutat dalam pikirannya sendiri, sulit mengambil keputusan atau bahkan tidak berani mengambil keputusan, dan akhirnya malah tidak menghasilkan apa-apa, seperti layaknya pemain sepak bola yang saling mengoper di antara mereka sendiri. Tidak ada gol karena tidak ada penetrasi langsung atau tendangan langsung yang berani dilayangkan kepada gawang lawan. Demikian juga orang yang katakanlah tadi bekerja keras, ketika mendapat peluang yang seharusnya dia bisa mendapatkan sesuatu yang lebih berharga, dia ragu-ragu dan kembali terjebak pada rutinitas. Jadi istilah kerja keras kalau di dalam artian lebih luas bukan sekedar bekerja melebihi orang lain, tapi juga pandai memanfaatkan momentum, tentu dalam koridor yang baik, dan berani mengambil keputusan ketika keputusan memang harus berani diambil. Setiap keputusan pasti ada risiko, tapi orang yang penciumannya tajam tahu persis mana peluang yang pasti menghasilkan dan peluang yang tidak menghasilkan atau hasilnya biasa-biasa saja. Silahkan merenungkan sehingga kita bukan saja sekedar bekerja keras, tapi cerdas, berani, dan tidak hanya bicara, tidak hanya memberikan gagasan, tapi berani melakukan action.
Selamat merenungkan dan salam sehat untuk kita semua. Terima kasih.